Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqar rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Surat kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Sulaiman alaihissalam dengan dua hal, yaitu kuda dan keturunan ya. Dan ujian itu membuat Sulaiman lebih mengingat Allah, lalu dia bertobat ya. Dan Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah satu kerajaan yang tidak ada diberikan Allah kepada yang lainnya kecuali pada dia, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk li'ilai kalimatullah ya, menegakkan kalimat Allah. Mari kita lanjutkan ya di ayat yang ke-36 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Dan kami jalankan atau kami tundukkan bagi dia angin ya, yang mengalir dengan perintahnya dengan baik kepada atau kemana saja yang dikehendaki. Jadi Allah mengabulkan permintaan dari Sulaiman, yaitu satu hal yang tidak ada dikuasainya ya. Setiap makhluk itu tidak ada yang bisa ya, kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengendalian angin ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin satu makhluk yang seolah-olah bukan atas pengendalian kita manusia lalu terjadi dikuasai oleh manusia? Bisa saja karena Allah yang mengatur. Seperti contohnya begini, kalau orang munafik ya tidak berhenti untuk selalu menyebarkan berita-berita bohong waktu zaman hadisul ifk ya, kita masih ingat surat An-Nur dulu ya. Kalau saja tidak mau berhenti, pasti aku jadikan mereka tidak bertetangga lagi di Madinah. Artinya diusir ya, lewat kehendak Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak terjadi pada saat itu. Jadi bisa saja pengusiran orang-orang munafik yang hatinya berpenyakit, yang menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan ya, perselingkuhan Aisyah, berita bohong ya, hoax itu, bisa saja itu akan diusir, diperangi, bahkan mungkin dibunuh ya. Tapi itu tidak terjadi. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bahwa angin bisa dikuasai oleh makhluk. Karena makhluk ini ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Khalik. Dan pasti penguasaan salah satu makhluk Allah ini ditujukan untuk penyembahan kepada Allah. Makanya Nabi Sulaiman mempergunakan untuk dakwah,
untuk menyeru kepada Allah. Ya, seperti kita ingat burung hudhud ya, salah satu tidak disebutkan di sini, salah satu kekuatan Sulaiman juga adalah kekuatan berkomunikasi terhadap hewan. Tapi apa yang dilakukan oleh hudhud waktu itu ya adalah hudhud yang mempunyai misi dakwah. Dia bisa jalan sampai ke satu tempat yang di sana menyembah matahari. Ya, itu kan makhluk ya. Kan kita tidak bisa berkomunikasi dengan burung ya, kecuali sangat sedikit sekali kalau dia lapar atau butuh teriak. Kambing kalau lapar itu teriakannya kenceng ya. Begitupun hewan-hewan lain ya. Hanya itu aja. Tapi bagaimana berkomunikasi hanya di Sulaiman, tidak pernah ada lagi sampai sekarang. Jadi begitulah Allah menundukkan angin sesuai dengan kehendaknya Sulaiman. Dan kehendak Sulaiman itu bagian dari kekuasaan Allah. Kita lanjut di ayat selanjutnya. وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Dan setan ya, yang ahli bangunan bana ya, dan ghawash, ahli penyelam ya. Lanjut lagi nih. Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan yang lain terikat dalam belenggu. Nah, ini dua, di sini disebutkan dua mukjizat lah yang kita sebut ya, mukjizat, yaitu angin. Yang kedua adalah penguasaan terhadap setan, baik setan yang punya ahli bangunan ya, yang dia adalah ahli bangunan atau ahli penyelam, dan termasuk setan-setan yang dibelenggu ketika dia melakukan kerusakan. Artinya kekuasaan Sulaiman pada setan itu luar biasa gitu. Yang pertama, setan-setan yang mempunyai kemampuan ahli bangunan. Yang kedua, ahli selam, baik selam ke laut atau ke dalam bumi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka membangun ya. Kita tahu bahwa Sulaiman pun ketika akhir hayatnya sedang memperhatikan orang-orang termasuk jin yang membangun. Kita nggak tahu tuh membangunnya seperti apa ya. Tapi kekuasaan setan ini ya, kekuasaan Nabi Sulaiman ini diantaranya adalah ahli-ahli bangunan dari setan. Pak, emang setan bisa ngebangun ya? Kita nggak tahu ya. Itu urusan Allah kan. Yang jelas dia tidak berdaya apapun di hadapan Sulaiman ya. Masih ingat juga kita kisah jin yang membawa singgasana ya. Ya, Ifrit mengatakan apa? Saya sebelum kau bangun atau sebelum kau duduk, saya bisa membawa singgasananya Bilqis. Tapi ada orang yang diberi ilmu, kita nggak tahu tuh apakah manusia apa setan waktu itu sebutannya. Sebelum matamu berkedip sudah ada itu. Berarti kan memang ada yang punya kemampuan untuk itu, dan Allah berikan itu ya. Jadi ketika Sulaiman menguasai setan ini, bahkan bisa membelenggu setan ya. Bisa membelenggu orang-orang yang dikuasai dia, setan-setan yang dikuasai dia. Berarti kan mungkin ada penjaranya setan ini, mungkin ya, ini bayangan saya aja. Jadi ada orang-orang yang ada setan-setan yang bekerja. Kenapa bekerja? Ngebangun ya, membangun apa yang diperintahkan oleh Sulaiman. Terus mencari sesuatu baik di dalam laut ataupun di dalam bumi, diangkat kayak penggali tambang mungkin ya. Lebih dekatnya begitu kali ya di kita ya. Jadi ini kekuasaan yang luar biasa ini, angin, setan kan.
setan itu kan kalau kita ingat bahwa dia tidak akan pernah berhenti ya, untuk menyesatkan manusia. Berarti kan musuh kita, aduh mubin ini setan itu. Dikuasai sama Sulaiman, nggak bisa ngomong lagi. Bahkan kalau melakukan pelanggaran ada belenggu, ada penjara, ada rantai di sana. Masya Allah, ini kekuasaan besar sekali yang diberikan Sulaiman diberikan Allah kepada Sulaiman. Dan kalau di kalangan Bani Israel ini termasuk puncak-puncak tertingginya kekuasaan kalangan Bani Israel. Jadi puncak kekuasaan dari Bani Israel pada saat itu adalah ketika didirikannya kerajaan Sulaiman setelah kerajaan Daud. Kerajaan Sulaiman didirikan setelah kerajaan Daud. Dan itu puncak-puncaknya di Bani Israel. Gak ada puncak lain setelah itu. Karena penguasaannya luar dalam ya. Gak kebayang oleh kita tuh ya. Setan dikuasai, angin dikuasai, binatang pun begitu ya. Kita ingat ketika waktu Nabi Sulaiman datang ke satu tempat ya, An-Naml, di surat An-Naml ya, disampaikan bahwa rajanya semut waktu itu supaya orang-orang anak buahnya kerajaan semut itu untuk masuk ke dalam lubang, khawatir pasukannya Sulaiman nggak ngerti, nggak tahu, akhirnya keinjak-injak dia ya. Dan Sulaiman mendengarkan itu dan dia tertawa, artinya tersenyum gitu, karena diberi, makanya dia ada rasa syukur, an ashkuru ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Jadi bersyukur itu Nabi Sulaiman itu terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada dia, mengerti. Makanya saya kebayang tuh ya, kalau berarti mungkin setiap saat itu ada apel ngecek ini di mana, kamu kerjanya gimana gini. Jadi apelnya Sulaiman itu mungkin ya apel yang tak pernah terjadi di dunia ini. Gimana? Hewan, manusia, jin, setan semua gabung gitu. Kamu kemana? Kamu mana kerjaan kamu kayak apa kemarin? Makanya waktu Hut nggak ada, dicek Hut kemana ini gitu. Apakah tahu semua jenis burung atau semua jenisnya setan? Nggak tahu kita. Yang jelas pada saat itu Hut pergi ya, dan mengabarkan satu berita penting pada saat itu, bahwa ada orang yang masih menyembah matahari pada saat Bilqis. Jadi kekuasaan dahsyat ada di Sulaiman. Dan dia juga punya kekuasaan namanya pemerintah ya. Kalau ada yang melanggar, di penjara, dibelenggu gitu. Kita lanjut lagi. Ya, ayat yang ke-39. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Kata Allah, inilah karunia dari kami, maka lepaskan atau tahan sesuai perhitungan, tanpa perhitungan, silahkan. Artinya apa? Bisa saja ditahan angin tersebut, bisa saja dilepaskan angin tersebut, bisa saja ditahan setan tersebut, bisa saja dilepaskan sesuai kehendak dia. Kehendak Sulaiman. Kehendak Sulaiman adalah satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak Allah. Gak mungkin Nabi Sulaiman itu mempunyai kehendak yang buruk ya. Karena dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh silakan diterbangkan kemana tuh angin ya, disembuskan kemana ke sekian penjuru bumi ibaratnya.
atau ditahan angin tersebut di satu tempat. Kita tahu bahwa angin itu salah satu fungsinya selain untuk menyuplai oksigen ya, menyuplai udara kita ya supaya segar, dia juga memindah panas ya. Mana kita udah sampaikan bagaimana tornado atau puting beliung itu bisa memindahkan panas di bumi sehingga bumi tidak panas di satu titik yang membakar manusia. Ya, berarti ada pengaturan di situ di angin. Begitupun di sini disebutkan bisa saja menahan setan, bisa saja melepaskan. Oh ya, ayat 27-nya tadi disebutkan ya. Wa akharina muqarranina fil asfad. Ya, dan yang lain itu terikat di dalam belenggu. Bisa saja dilepaskan, bisa tidak. Di ayat ke-39. Ayat ke-40, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan sesungguhnya dia itu di sisi kami dekat dan sebaik-baik tempat kembali. Jadi Sulaiman itu dekat di sisi Allah dan sebaik-baiknya tempat kembali, sebaik-baiknya orang yang kembali bertaubat, orang yang menuju Allah, taat pada Allah. Jadi Sulaiman adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Walaupun namanya manusia tetap ada ujian. Ya, salah satu hadisnya malah diuji tentang anak ya Nabi Sulaiman. Dia bergiliran 70 istrinya, tapi Allah memberikan cuma satu yang punya anak. Itu ujian juga karena anak ya. Amwalukum wa auladukum fitnah. Bisa jadi ujian buat kita. Makanya jangan santai-santai aja kita punya anak pun nggak punya anak, termasuk punya harta nggak punya harta, semuanya ujian. Yang punya anak ujian, bagaimana menjadikan anak yang berusaha mencintai Allah. Yang nggak punya anak juga ujian melihat kebahagiaan orang lain, kok saya nggak ada gitu ya. Itu ujian juga. Ya, tapi yang selalu ada di hamba ya, seorang hamba adalah bahwa semua ini adalah ujian untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Sulaiman itu pun ujian ya, diberi kekuasaan luar biasa, ibaratnya sampai ditolak-tolak gitu. Hadiah dari Bilqis kan ditolak. Sulaiman menolak hadiah dari Bilqis. Dia sudah dapat yang luar biasa, nggak penting kan kayak gitu. Karena memang bagi Nabi itu tidak penting. Yang penting dakwah dia, jalan dia menuju Allah itu jalan terus. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kisah Sulaiman ya. Besoknya insya Allah ada kisah lain. Sebelumnya Daud, Sulaiman, nanti ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.